Halo Sobat Arsi, kita jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul The Theory of Everything. Film dibuat berdasarkan kisah nyata dari Stephen Hawking pada tahun 1963. Adapun pemeran utama dibintangi oleh Eddie Redmayne sebagai Stephen, Felicity Jones sebagai Jane, dan bintang terkenal lainnya. Film bergenre drama romantis. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan ketangkasan Stephen dan temannya mengayuh sepeda. Rupanya mereka akan mendatangi sebuah pesta. Kedatangan mereka mendapatkan perhatian khusus dari dua gadis cantik. Saat temannya pergi, gadis yang bernama Jane terpaksa harus menunggu sendirian. Dan itu kesempatan bagi Stephen untuk berkenalan. Rupanya mereka suka pada pandangan pertama. Sebelumnya mereka belum saling kenal. Mereka berasal dari fakultas yang berbeda. Stephen Science, sementara Jane Seni. Sementara yang lain berpesta, Stephen dan Jane terlibat diskusi mengenai jurusan yang diambil Stephen. Rupanya Stephen pindahan dari Oxford. Karena dia mendapatkan peringkat 1, akhirnya pindah ke Cambridge. Tidak lama kemudian teman Jane datang dan mengajaknya pulang. Sebelum berpisah, Jane sempat memberikan nomor yang bisa dihubungi. Di kampus, Stephen dan teman-temannya yang sedang berusaha untuk mendapatkan gelar doktor, diberi tugas tentang sesuatu untuk memisahkan pria dari anak laki-laki, gandum dari dedak, dan lain-lain. Total ada 10 pertanyaan yang harus mereka jawab. Mereka pun menerima tugas ini sambil menggerutu. Aktivitas di waktu luang, Stephen dan kawan-kawan terkadang ikut olahraga dayung atau kumpul di kafe sekitar kampus. Suatu hari dia bertemu Jane yang sedang berdiskusi dengan beberapa temannya. Kesempatan ini Stephen gunakan untuk mengajaknya pergi menonton kroket, tapi sayang Jane tidak bisa karena hari itu dia sibuk. Stephen pun pergi dengan wajah kecewa. Suatu hari saat Brian temannya mendapatkan Stephen tengah tidur bermalasan, dia pun menegurnya dan menanyakan tugas yang sedang mereka kerjakan. Mendengar jawaban Stephen, Brian pun mempertanyakan keseriusan Stephen akan usahanya meraih doktor. Sepeninggal Brian, Stephen pun cepat-cepat mengerjakan tugasnya. Di kampus, Stephen datang terlambat. Yang lain sudah mulai membahas jawaban yang mereka ajukan. Pendapat dosen atas jawaban Michael adalah sulit dibaca sehingga sulit mencari letak kesalahannya. Sementara jawaban Brian membingungkan. Saat Stephen diminta jawabannya, dia pun menunjukkan artikel tentang layanan penumpang dan mendapat pujian dari dosennya. Rupanya itulah jawaban yang diinginkan. Sebagai hadiah, Stephen diperbolehkan hadir di acara yang dihadiri oleh ahli matematik bernama Roger Penrose. Di halaman sebuah gereja, Stephen sedang menunggu seseorang. Dari kejauhan, nampak Jane dengan senyum manis datang menghampirinya. Di sini, Stephen memberanikan diri untuk mengajak Jane ke rumahnya. Di rumah nampak keluarga Stephen menyambut kedatangan Jane dengan ramah. Bahkan saudara perempuannya yang tahu Stephen kurang percaya akan adanya Tuhan, menggoda Stephen kalau dia sekarang ke gereja dan bertanya, apakah kamu sekarang sudah merasa lebih suci? Mendengar itu, Stephen pun hanya tersenyum. Di sini, Stephen mengatakan kalau dia akan menjadikan Jane sebagai partnernya di acara dansa nanti. Mendengar itu, nampak Jane pun tersenyum manis. Malam pesta pun tiba. Malam itu, Stephen datang ke tempat Jane untuk menghadiri pesta dansa. Di sini, Stephen menolak saat diajak dansa. Sepertinya berdansa bukanlah hal gampang baginya. Di pesta ini, selain dansa, ada banyak hal yang menyenangkan. Nampak mereka sangat menikmatinya. Di ujung pesta, Stephen yang tidak suka berdansa akhirnya mengajak Jane untuk berdansa. Di sini nampak hubungan mereka semakin erat. Suatu hari Stephen datang ke sebuah seminar. Dia dan temannya pergi menggunakan kereta. Gerakan tubuh yang terasa semakin kaku membuatnya hampir ketinggalan kereta. Di seminar, narasumber menerangkan mengenai perbintangan dan bagaimana terciptanya black hole dan lain-lain. Apa yang didapat di seminar, Stephen menceritakannya pada Jane. Tanpa mereka sangat menikmati kebersamaannya. Meski tanpa Jane sadari, Stephen mulai kesulitan dalam bergerak. Di kampus, Stephen diminta oleh dosennya untuk mengembangkan semua materi seminar dalam bentuk matematik. Dalam kondisi tegang seperti ini, sakitnya kambuh lagi dan membuat tangannya kaku. Menyadari hal ini, Stephen pun dengan panik cepat pergi. Di jalan kaki mulai terasa kaku dan dia pun terjatuh. Di rumah sakit, Stephen diperiksa berbagai gerakan tubuhnya, terutama tangan dan kaki. Kesimpulan yang didapat, Stephen menderita sakit neuron motorik, di mana telah terjadi kerusakan sel di otak
yang mengontrol aktivitas otot penting seperti bicara, berjalan, bernapas, menelan. Di sini diketahui signal yang seharusnya diterima otot untuk bergerak terganggu. Kesimpulan yang didapat adalah akan terjadi kerusakan otot secara bertahap dan semakin menipis. Akhirnya kemampuan untuk mengontrol gerakan pun perlahan akan hilang total. Di sini diperkirakan hidup Stephen hanya sampai 2 tahun ke depan. Hanya itu yang bisa dokter lakukan. Nampak dokter ikut berduka akan kondisi yang dialami Stephen. Sementara itu untuk bagian otak lainnya dokter menegaskan kondisinya baik dan tidak terpengaruh. Mendengar itu semua, Stephen hanya termenung. Suatu hari Brian datang dengan ceria dan sedikit mengejek sahabatnya yang nampak lagi belajar. Dia ingin tahu bagaimana kondisi Stephen sekarang. Saat mendengar kalau temannya menderita sakit saraf motorik dan diperkirakan usianya tinggal 2 tahun lagi, dia kaget. Dia minta Stephen untuk menjelaskan penyakitnya, tapi Stephen yang juga belum bisa menerima penuh kondisinya, meminta Brian meninggalkan dia sendiri. Brian pun pergi dengan wajah yang penuh tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan sahabatnya itu? Di saat bersamaan, Stephen menerima telepon dari Jen, tapi dia tidak mau berbicara. Jen yang penasaran pun segera mendatanginya. Dengan hati diliputi rasa penasaran, Jen pun segera keluar menuju ke asrama Stephen. Tapi di sana tidak ditemukan. Akhirnya Jen mencari ke sebuah kafe. Di sana dia bertemu Brian dan teman lainnya, termasuk dosen Stephen. Mereka memberitahu kondisi Stephen sekarang, dengan harapan saat bertemu nanti Jen sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Di asrama Stephen hanya bisa mengurung diri. Jen yang saat itu mendatanginya ditolak dan disuruh pergi. Tapi Jen tidak menyerah. Dia mencoba menguatkan Stephen, membujuknya agar keluar dari tempat persembunyiannya, yaitu dengan cara bermain croquet. Apabila Stephen menolak, dia mengancam tidak akan pernah datang lagi. Mendengar itu, Stephen pun terpaksa keluar dan bermain. Menyadari tidak dapat mengikuti permainan, dia pergi dengan muka kesal dan marah. Dia minta Jen segera meninggalkannya, tapi Jen menolak dengan alasan kalau dia mencintai Stephen. Mendengar itu, Stephen hanya terdiam. Di sini Jen mengatakan kalau Stephen memiliki perasaan yang sama, maka mereka bisa menghadapi semua secara bersama-sama. Ayah Stephen yang mendengar keseriusan Jen memintanya untuk memikirkan kembali, tapi rupanya Jen sudah yakin dan pernikahan pun diresmikan. Mereka tampak bahagia. Tidak menunggu lama lahirlah anak pertama mereka. Stephen kerap memangkunya. Tersirat rona bahagia di mukanya. Anak lucu ini adalah penyemangat hidupnya. Suatu hari Stephen pergi menghadap beberapa profesor yang telah menguji hasil karyanya mengenai black hole yang telah dia kembangkan dalam bentuk matematik. Kesimpulan yang didapat dari hasil karyanya adalah waktu memiliki awal. Di sini dia mendapatkan beberapa masukan, tapi secara keseluruhan nilainya sangat memuaskan. Ketika ditanya apa rencana selanjutnya, Stephen menjawab kalau dia akan membuktikan teorinya tersebut. Di rumah Jen mengadakan perayaan atas suksesnya karya Stephen. Brian, teman sekembarnya, mengejek Stephen dengan mengatakan bagaimana mungkin sekarang dia jadi pria terhormat mengingat tingkat kemalasannya yang luar biasa. Mendengar itu, Stephen hanya bisa tersenyum. Di saat teman-temannya bercanda, mereka tidak menyadari betapa sulitnya Stephen mengangkat sendok ke mulutnya. Akhirnya dia pun pergi dari meja makan dengan wajah yang sedih. Di ruangan lain, Stephen mencoba menaiki tangga tanpa dia sangat kesulitan. Sementara Robbie dari atas yang menatap ayahnya lagi berjuang menaiki tangga seperti bisa merasakan kesedihan ayahnya. Keesokan harinya, Jen yang dari awal sudah mengetahui kalau kondisi suaminya akan semakin melemah, memberikan Stephen sebuah kursi roda. Dia nampak begitu sabar dan tulus. Apapun kondisi Stephen tidak merubah rasa cinta Jen padanya. Mereka pun nampak semakin dekat dan romantis. Tidak menunggu lama, anak kedua mereka pun lahir. Lucy begitu lucu dan cantik seperti ibunya. Stephen kerap memeluknya dengan wajah bahagia. Suatu pagi, Jen disibukkan dengan persiapan Stephen yang akan pergi ke kampus dan Lucy anak perempuan mereka. Saat itu Jen sedang memakaikan Stephen sweater, di atas Lucy menangis. Stephen menyuruh Jen untuk mendatangi Lucy terlebih dahulu, sementara dia mencoba memakaikannya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Sweater menyangkut di kepala dan dia hanya bisa menunggu Jen datang. Saat itu Stephen lewat serat sweaternya melihat kilatan api yang sedang menyala di perapian. Tiba-tiba dia menemukan sebuah ide. Di kampus Stephen memberikan pemaparan tentang black hole. Di sini dia menerangkan bahwa black hole
diperkirakan sama sekali tidak hitam, tapi bersinar dengan radiasi panas. Emisi tetap energi panas menyebabkan lubang hitam kehilangan massa dan akhirnya menghilang dalam ledakan dahsyat. Di tempat lain, teman-temannya sedang membahas teori Stephen yang dihubungkan dengan teori termodinamika, dan hasilnya adalah bahwa waktu memiliki awal, juga cara alam semesta lahir dan berakhir. Di kampus ada beberapa peserta yang menganggap teori Stephen keterlaluan dan mereka keluar. Ada seorang profesor dari Uni Soviet yang mempelajari evolusi alam semesta, membenarkan dan mengatakan teori si kecil itu berhasil. Stephen dan teman-temannya pun bersukaria. Sementara mengambil kursi roda, mereka pun menyimpan Stephen di sebuah patung. Sungguh Stephen beruntung karena banyak orang yang mencintainya. Berita tentang penemuan Stephen kini telah dicetak di berbagai media massa dengan judul Radiasi Hawking. Di rumah, Jane memberikan kursi roda baru yang jauh lebih praktis dengan harapan Jane memiliki waktu lebih untuk pekerjaan lainnya. Tapi masalah baru pun datang. Anak-anak kerap bermain dengan ayahnya dibantu kursi roda baru. Hal ini membuat kondisi rumah selalu ribut. Akibatnya Jane sulit bekerja. Merasa anaknya perlu bermain di luar rumah, Jane pun mengajak keluarganya liburan. Di luar perkiraan, membawa Stephen keluar rumah menimbulkan masalah tersendiri. Jane kerap kesulitan mendorong kursi roda di jalan yang berbatu juga bertangga. Selain itu, kadang Stephen mendapatkan serangan mendadak yang menurut Jane perlu penanganan dokter ahli. Tapi Stephen menolak. Nampak Jane tabah dan terkadang seperti frustasi. Saat pulang dari liburan, Jane mengungkapkan kalau dia butuh seseorang untuk membantunya. Tapi Stephen menanggapinya sebagai candaan. Melihat kondisi Jane yang semakin frustasi, Ibu Jane menyarankan dia pergi ke gereja untuk berdoa dan mengikuti paduan suara seperti yang dulu sering Jane lakukan. Tidak lama, hanya 1 jam saja dalam 1 minggu, sekedar menenangkan pikiran. Akhirnya Jane mengikuti saran ibunya. Di gereja, dia berkenalan dengan pemandu paduan suara yang bernama Jonathan. Dia seorang pria muda yang baru saja ditinggal istrinya karena sakit kanker darah dan tidak memiliki anak. Jonathan menawarkan diri kalau Jane membutuhkan seorang pengajar piano, dia siap melatihnya. Keesokan harinya nampak Jonathan sedang melatih Robbie bermain piano. Setelah selesai latihan, terjadi diskusi di antara mereka bertiga. Jonathan dengan konsep ketuhanan yang abadi, sementara menurut Stephen, kehidupan Tuhan akan berakhir. Di sini nampak Jonathan mencoba menghargai pendapat yang berbeda. Di sini pun dia mencoba memberitahu Stephen dan Jane kalau mereka butuh bantuan, dia siap membantu. Bagi Jonathan, hal itu akan membantunya dari rasa kesepian yang selama ini dia rasakan setelah kepergian istrinya. Sepeninggal Jonathan, Stephen menyetujui kalau Jane menginginkan seseorang untuk membantunya. Dia tahu persis betapa beratnya tugas Jane selama ini. Selain harus mengurus rumah dan anak-anak, dia juga harus selalu siap mengangkat tubuh Stephen. Pekerjaan yang lebih layak dilakukan pria. Saat liburan berikutnya, Jonathan diikutsertakan. Kehadirannya sangat membantu, terutama bagi Jane. Dia lebih fokus pada anak-anak, sementara Jonathan fokus pada Stephen. Mereka pun nampak begitu bahagia. Sekarang Jonathan dilibatkan tidak hanya di saat liburan, tapi dalam keseharian di rumah. Dia khusus membantu aktivitas Stephen. Rupanya kebersamaan ini telah menimbulkan simpati di antara Jane dan Jonathan. Hal ini kadang membuat mereka riku satu sama lain. Di gereja setelah paduan suara selesai, Jane mengabarkan pada Jonathan kalau dirinya hamil. Tampak mereka begitu riku satu sama lain, seperti ada rahasia di hati mereka yang tak mungkin untuk diungkap. Di sebuah pesta keluarga, yang Stephen mengingatkan anaknya tidak baik ada pria lain di keluarganya, dan menyarankan Stephen untuk menggaji seorang perawat. Stephen pun menjawab kalau pria itu hanya membantu. Selain itu, mereka juga tidak punya cukup uang untuk menggaji seorang perawat. Di lain tempat, ibu Stephen telah meragukan kalau ayah dari anak ketiga Jane adalah Stephen. Jonathan yang kebetulan lewat dan mendengarkan perkataan ibu Stephen segera pergi dan memilih mundur dari keluarga Stephen. Di sini Jonathan dan Jane mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Suatu hari Stephen mendapat undangan dari Opera Bordeaux. Dia akan diantar mahasiswanya karena dia tahu Jane takut dengan penerbangan. Stephen meminta Jane untuk mengajak anak-anaknya berkemah, tapi Jane tidak sanggup. Terlalu sulit baginya untuk mengatur anak-anak mereka. Stephen pun menganjurkan Jane untuk mengajak Jonathan ikut serta. Tapi Jane ragu kalau Jonathan bersedia membantunya. Akhirnya Stephen sendiri yang meminta Jonathan untuk membantu Jane.
Di sini nampak sekali kalau Jonathan tipe pria yang baik. Di perkemahan nampak mereka seperti sebuah keluarga yang harmonis. Mereka begitu ceria. Lain dengan Stephen, di opera dia jatuh sakit dan koma karena pneumonia. Tracheotomi, yaitu lubang di leher yang masuk ke tenggorokan, adalah salah satu jalan keluar untuk menolong Stephen dengan risiko dia tidak bisa bicara lagi. Akhirnya Stephen pun dibawa ke rumah sakit di Cambridge dan dilakukan operasi tracheotomi. Karena sekarang Stephen sudah tidak bisa berbicara, maka Jane pun harus mengajarinya membaca yang nantinya akan direspon oleh Stephen dengan kedipan mata. Tampak Jane seperti menahan kesedihan yang teramat sangat, dan mata Stephen pun berlinang. Untuk menangani Stephen, Jane dibantu Elaine. Dia seorang wanita yang menyenangkan dan sangat mengagumi Stephen. Menurutnya Stephen selain cerdas juga lucu. Mendengar kalau Elaine memuja suaminya, nampak Jane kurang suka. Suatu hari Stephen mendapatkan alat yang bisa mengubah tulisan menjadi ucapan bersintesis. Meski bukan suara asli, tapi ini sangat membantu. Elaine memang menyenangkan, tapi keakraban dia dengan Stephen membuat Jane jengah. Dia nampak lebih berani dari yang biasanya. Saat Stephen akan ke Amerika untuk menerima penghargaan, dia meminta Jane untuk mengizinkan Elaine pergi bersamanya. Jane yang mendengar permintaan Stephen mulai menangis. Dia merasa kalau Stephen kini mulai terikat dengan perawatnya. Dia juga menyadari kalau di antara mereka kini sudah tidak ada cinta lagi. Di saat inilah Jane menyatakan perasaan yang sebenarnya pada Stephen. Mendengar itu, Stephen pun menangis. Sejak saat itu mereka pun bercerai. Di rumah nampak Jane sedang memilah dan mengemas barang mana saja yang akan dia bawa. Sejenak dia termenung mengenang masa lalu yang penuh dengan perjuangan. Masa itu telah berlalu, kini saatnya dia membuka lembaran baru dalam hidupnya. Di sebuah gereja nampak Jane termenung seperti sedang menunggu seseorang. Rupanya dia adalah Jonathan, pria yang dicintai dan ditinggalkan demi Stephen. Hal ini tentu saja membuat Jonathan kaget dan segera pergi. Dia tidak mau terluka untuk yang ketiga kalinya, tapi cinta memang sulit untuk dihindari begitu saja. Saat Jonathan memainkan piano, Jane mendengar dan segera mencari arah suara tersebut. Bertemulah mereka dalam kerinduan yang teramat dalam dan berakhir dengan pernikahan. Di tempat lain, Stephen launching buku baru dengan judul A Brief History of Time. Cukup banyak yang ingin mengetahui baik tentang buku maupun tentang kehidupan Stephen. Semua dijawab dengan santai dan menyenangkan. Di sana juga nampak istri dan teman Stephen. Suatu hari Jane mendapatkan surat dari Stephen yang memberitahukan kalau mereka mendapatkan undangan dari ratu. Hari yang dinantikan pun tiba, mereka bersama keluarga datang ke istana. Meski ratu hanya menemui Stephen dan Jane, tapi mereka tampak bahagia. Bahkan Jane masih tetap melakukan kebiasaannya membersihkan kacamata Stephen. Di sebuah taman, Jane mengucapkan selamat pada Stephen dan menggodanya dengan mengatakan kalau Stephen adalah pendamping kehormatannya. Dan mengatakan kalau Stephen bisa menolak gelar bangsawan yang diberikan ratu. Menanggapi itu, Stephen hanya tersenyum bahagia sambil berkata, "Lihat apa yang sudah kita buat." Pandangannya tertuju pada anak mereka yang lagi berlari dan tertawa. Kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan uang atau penghargaan apapun. Demikianlah sobat, cerita berakhir dengan bahagia. Terima kasih atas waktunya, semoga alur cerita ini bisa menghibur sobat semua.